Bayangkan sebuah startup kecil yang didirikan oleh sekelompok orang yang trauma dengan CEO tiran. Mereka bersumpah tidak akan pernah lagi ada satu orang yang berkuasa mutlak. Startup ini tumbuh, mengakuisisi semua kompetitornya hingga menjadi perusahaan teknologi terbesar di dunia. Tetapi dalam prosesnya, ia justru menciptakan posisi CEO yang jauh lebih kuat, lebih kaya, dan lebih absolut dari tiran yang mereka benci. Itulah, dalam Cangkang Kacang, kisah Republik Roma. Ini bukan sekadar cerita kuno. Ini adalah studi kasus paling brutal dan paling relevan tentang kekuasaan, ambisi, dan bagaimana sebuah sistem yang dirancang untuk kebebasan bisa membusuk dari dalam dan melahirkan tirane. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat sejarah Roma, kita akan melakukan autopsi. Republik Roma dibangun di atas satu ide, SPQR Senatus Populus Quo Romanus Senat, dan rakyat Roma. Sebuah sistem check and balance yang dirancang untuk mencegah munculnya seorang raja. Tapi di abad pertama sebelum Masehi, sistem itu sudah menjadi mayat berjalan. Penyakitnya? 3 hal. Pertama, ketidaksetaraan yang brutal. Penaklukan Roma menghasilkan kekayaan yang luar biasa, tapi hanya mengalir ke kantong para elit senator, petani kecil yang menjadi tulang punggung legin kehilangan tanah mereka, dan membanjiri kota Roma menjadi masa pengangguran yang gelisah. Kedua, reformasi militer. Jenderal bernama Gaius Marius mengubah tentara menjadi kekuatan profesional. Ini terdengar bagus, tapi ada efek samping yang mematikan. Para prajurit kini setia bukan kepada negara, tapi kepada jenderal yang memberi mereka gaji dan bonus pensiun berupa tanah. Jenderal menjadi warlord dengan pasukan pribadi. Ketiga, kelumpuhan politik. Senat, yang didominasi kaum optimates para bangsawan konservatif, mati-matian mempertahankan status quo. Mereka melawan setiap upaya reformasi dari kaum populis politisi populis yang mencoba menyuarakan aspirasi rakyat. Di tengah kekacauan ini muncul Gaius Julius Caesar. Jangan salah, Caesar bukan penyakitnya, ia adalah GJLI dari penyakit yang sudah akut. Ia adalah seorang popularis jenius, ahli propaganda, dan jenderal yang dicintai pasukannya. Setelah menaklukkan Galia Prancis modern, Senat yang dipimpin rivalnya, Pompei, panik. Mereka memerintahkannya untuk meletakkan jabatan dan kembali ke Roma sebagai warga biasa untuk diadili. Caesar tahu ini adalah jebakan. Di tepi sungai Rubicon, ia membuat keputusan yang mengubah takdir. Dengan mengucapkan Alea Iacta Est Radu telah dilampar, ia melintasi sungai bersama pasukannya. Sebuah deklarasi perang terbuka terhadap Senat. Ini bukan sekadar pemberontakan, ini adalah momen ketika seorang jenderal secara efektif berkata, sistem Anda sudah busuk. Aturan Anda hanya berlaku bagi musuh Anda. Sekarang, kita bermain dengan aturan saya. Perang sipil yang terjadi, setelahnya bukanlah perang Caesar melawan Roma, tapi perang antara dua visi Roma yang saling bertentangan. Pembunuhan Caesar pada 15 Maret 44 Isep adalah tindakan putus asa. Para senator yang menusuknya berpikir mereka menyelamatkan republik. Kenyataannya, mereka hanya membuka jalan bagi seseorang yang jauh lebih cerdik, lebih sabar, dan lebih kejam. Anak angkatnya, Octavianus, setelah membalaskan dendam Kaisar dan menyingkirkan semua rivalnya, termasuk Mark Antony dan Cleopatra, Octavianus berdiri sebagai satu-satunya penguasa Roma. Tapi ia belajar dari kesalahan ayah angkatnya. Ia tahu rakyat Roma benci kata Raja. Octavianus adalah seorang jenius politik. Dia tidak mengambil gelar raja atau diktator. Pada tahun 27 SM, ia melakukan sebuah drama politik yang brilian. Ia datang ke Senat dan secara resmi mengembalikan semua kekuasaannya. Tentu saja, ini hanya sandiwara. Senat yang ketakutan justru memberinya gelar kehormatan, Augustus. Ia menyebut dirinya princeps warga negara pertama. Ia membiarkan Senat tetap berjalan. Membiarkan ilusi republik tetap hidup, tapi di balik layar, ia mengontrol 3 hal terpenting, tentara, pasokan gandum, dan kas negara. Senat boleh berdebat soal hal-hal sepele, tapi Augustus mengontrol pedan, roti, dan uang. Ia menciptakan kediktatoran yang dibungkus dengan jubah republik. Inilah kelahiran Imperium Romawi, dan lahirlah Pax Romana 200 tahun kedamaian Romawi. Tapi jangan salah, ini bukan kedamaian karena semua orang berpegangan tangan. Ini adalah kedamaian yang dipaksakan oleh hegemoni militer absolut Roma. Bagaimana cara mempertahankan kekuasaan sebesar ini? Dengan hardware dan software yang luar biasa. Hardware-nya adalah keajaiban teknik. Jalan raya Romawi yang membentang 80.000 km bukan hanya untuk perdagangan, itu adalah arteri militer untuk menggerakkan legiun dengan cepat.
Aquaduk bukan hanya pipa air, itu adalah simbol bahwa Roma bisa menaklukkan alam untuk melayani warganya. Dan tentu saja, Colosseum bukan sekadar stadion, itu adalah alat kendali sosial paling canggih di zamannya. Dengan menyediakan rote dan sirkus panem et circenses, Kaisar bisa membuat ratusan ribu rakyat miskin di Roma tetap terhibur, kenyang, dan yang terpenting, tidak memberontak. Itu adalah Hollywood, Super Bowl, dan program bantuan sosial yang digabung menjadi satu bangunan berdarah. Software-nya adalah hukum Romawi, bahasa Latin, dan konsep kewarganegaraan yang secara bertahap diperluas, menciptakan sebuah identitas bersama. Jadi, bagaimana raksasa ini mati? Bukan karena satu tusukan seperti Kaisar, Roma mati karena ribuan luka selama ratusan tahun. Lupakan gambaran segerombolan orang barbar yang tiba-tiba menghancurkan gerbang, itu terlalu sederhana. Mari kita bedah penyebab sebenarnya. Pertama, krisis abad ketiga. Di sebuah periode 50 tahun yang nyaris membunuh Roma, ada lebih dari 20 kaisar dalam 50 tahun, kebanyakan dibunuh oleh pasukan mereka sendiri. Wabah penyakit, ekonomi yang hancur, karena inflasi gila-gilaan, dan perang saudara yang tak henti-hentinya. Kedua, pembengkakan dan birokrasi. Kekaisaran menjadi terlalu besar untuk dikelola oleh satu orang dari satu kota. Kaisar Diocletianus mencoba memperbaikinya dengan membagi kekaisaran menjadi 4 tetrarki. Ini adalah upaya restrukturisasi yang logis, tapi malah menciptakan lebih banyak calon kaisar untuk saling berperang. Ketiga, masalah perbatasan. Bangsa barbar Goth, Vandal, Frank tidak selalu datang untuk menghancurkan. Banyak dari mereka adalah pengungsi yang melarikan diri dari bangsa Hun, dan mereka ingin menjadi bagian dari dunia Romawi. Namun, seringkali mereka diperlakukan dengan kejam oleh pejabat Romawi yang korup, mengubah calon sekutu menjadi musuh bebuyutan. Jadi, apa yang membunuh Roma? Bayangkan sebuah komputer super canggih, prosesornya Kaisar terus-menerus diganti secara paksa. RAM-nya ekonomi penuh dengan virus inflasi, antivirusnya militer sibuk saling menyerang dan mengangkat jenderal mereka sendiri jadi kaisar, dan firewalnya perbatasan terus-menerus diserang oleh migran yang sebagian besar sebenarnya ingin diberi akses. Sistem itu akhirnya crash. Penjarahan Roma oleh Visigoth pada tahun 410 meter dan jatuhnya Kaisar Romawi Barat terakhir pada tahun 476 meter bukanlah penyebab kematian. Itu adalah pernyataan waktu kematian dari pasien yang sudah lama koma. Tapi apakah Roma benar-benar mati? Tidak. Di timur, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium bertahan 1000 tahun lagi. Di barat, meskipun strukturnya runtuh, warisannya hidup abadi. Sistem hukum kita, bahasa-bahasa Roman, Prancis, Spanyol, Italia, arsitektur, dan bahkan agama Kristen yang diadopsinya. Semuanya adalah gema dari Roma. Kisah Roma adalah cermin bagi setiap negara adidaya, bahwa musuh terbesar seringkali bukanlah kekuatan dari luar, melainkan pembusukan dari dalam. Pelajaran apa yang menurut Anda paling relevan untuk dunia kita saat ini? Diskusikan di bawah. Terima kasih sudah menonton Autopsi Kekuasaan ini. Jangan lupa like dan subscribe.